Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Bu Putri akan menjelaskan sedikit materi tentang Nabi Muhammad periode Mekah. Maksudnya apa? Jadi di sini Bu Putri akan menjelaskan kisah Nabi Muhammad yang berdakwah di Mekah ya. Itu adalah awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Pertama, Ibu akan menjelaskan sejarah diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Kemudian, Ibu akan menceritakan awal kerasulan Nabi Muhammad dan Ibu akan menjelaskan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada saat usia 40 tahun. Ketika usia 40 tahun, pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan berkhalwat di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril. Kemudian di sini wahyu pertama turun pada 17 Ramadan. Maka peristiwa turunnya wahyu pertama tersebut diperingati sebagai nuzul Quran. Dan surat pertama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada saat itu Nabi Muhammad disuruh oleh malaikat Jibril untuk membaca. Namun Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqari'in," artinya saya tidak dapat membaca. Dilakukan sampai berulang-ulang, sampai ketiga kalinya, hingga beliau didekap oleh malaikat Jibril. Sampai dadanya terasa sesak. Kemudian Nabi Muhammad bisa mengatakan, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Nah, setelah dibacanya ayat 1 sampai 5, beliau langsung pulang ke rumah dengan rasa yang ketakutan dalam kegelisahan, ketakutan, dan sampainya di rumah beliau meminta Siti Khadijah yaitu istrinya untuk menyelimuti beliau. Setelah itu barulah ketika Nabi Muhammad sudah tenang, barulah Siti Khadijah mengatakan apa yang sudah terjadi. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Setelahnya Nabi Muhammad diajak oleh Siti Khadijah ke rumah Waraqah bin Naufal, yaitu seorang ahli kitab Taurat dan Injil. Beliau adalah anak dari pamannya Siti Khadijah ya, bisa disebut sebagai sepupu. Dan pada saat itu, Waraqah bin Naufal mengatakan, "Tuhan telah memilihmu Muhammad menjadi rasul, pemimpin umat dunia. Engkau adalah manusia yang berakhlak mulia. Akan tetapi engkau akan berhadapan dengan umatmu yang tidak menyukai dirimu, dan mereka akan melakukan hal-hal yang keji untuk dapat menyingkirkanmu." Waraqah mengucapkan itu dengan penuh haru dan bangga karena keluarganya terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan Islam. Nah, setelah itu kita akan membahas di awal kerasulan ya, awal kerasulan Nabi Muhammad. Yang pertama kali bersyahadat pada saat itu adalah Siti Khadijah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Disusul dengan beberapa sahabat Nabi, sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang disebut dengan as-sabiquna awalun. As-sabiquna awalun artinya orang-orang yang terdahulu. Di awal kerasulan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak langsung berdakwah secara terang-terangan. Jadi beliau ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi, karena banyak sekali orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad. Ya, banyak sekali orang-orang yang ingin merusak nama baik Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa ia adalah tukang sihir, tukang bohong, dan lain-lain. Dan ada beberapa pula pengikut Nabi Muhammad yang dari golongan orang miskin. Salah satu pengikut Nabi Muhammad yaitu Bilal bin Rabah. Beliau adalah salah satu budak yang disiksa oleh tuannya karena Bilal bin Rabah masuk Islam. Ketika tuannya tahu, majikannya tahu Bilal bin Rabah ini menjadi seorang muslim, Bilal bin Rabah pun langsung dibawa keluar, disiksa ya, disiksa dilempari batu, tapi Bilal bin Rabah mengatakan ahad, ahad, ahad yang artinya satu. Sahabat Bilal hanya mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Beruntung kekejaman kaum kafir terhadap Bilal bin Rabah diketahui oleh sahabat Abu Bakar yang seorang saudagar yang juga telah masuk Islam. Maka tebuslah Bilal bin Rabah ini
untuk menjadi manusia yang merdeka. Dan Bilal bin Rabah ini yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai muadzin pertama. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam di Mekah, turunlah beberapa surat yang berisikan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, surat yang turun di Mekah dinamakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah turun selama 12 tahun, 3 bulan, 13 hari. Sedangkan surat yang turun di Madinah disebut dengan surat Madaniyah, turun selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Ini berisikan tentang hukum, politik, dan lain-lain, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah? Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut yang dialami Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah istiqomah. Jadi beliau ini tidak langsung berdakwah secara terang-terangan. Pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, istiqomah, tetap sabar apapun yang terjadi. Orang-orang mengolok beliau beserta pengikutnya, mereka tetap sabar, tidak membalas, dan tetap mensyiarkan agama-agama Allah. Beliau yang tiada lelah dan letih mampu menaklukkan orang-orang kafir. Nah, materi hari ini yang Ibu jabarkan, ini adalah bentuk dari mind mapping. Ini salah satu contoh dari mind mapping. Ya, jadi nanti tugasnya adalah anak-anak sekalian membuat contoh mind mapping seperti ini. Tidak harus mirip ya, sekreasi mungkin. Mind mapping itu seperti apa sih, Bu? Oke, Ibu akan memberikan beberapa contoh mind mapping ya. Jadi nanti anak-anak bisa membuat seperti ini atau lebih sekreasi mungkin ya. Dan bisa juga kalian melihat yang ada di internet, contoh mind mapping ya. Nanti untuk isi tulisannya, isi bacaannya, anak-anak bisa melihat yang ada di buku. Ya, jadi nanti disingkat-singkat aja, ambil poin-poinnya saja. Sekian dari Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.